Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada, malah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-11, yaitu tentang larangan liwat. Apa liwat itu? Adalah homoseksual, lesbian, dan gay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratu, adapun dosa besar, al-hadiyatu asrata, yang ke-11, al-liwatu, itu liwat. Qad qassah, dan sungguh-sungguh menceritakan, mengkisahkan Allah, siapa Allah Azza wa Jalla, alaina, atas kita, fi kitabihi, dalam kitabnya Allah Al-Aziz yang mulia, qissata qaumi Lutin, yaitu kisahnya kaumnya Nabi Lut, fi ghairi maudu'in, di beberapa tempat. Mana aslinya fi ghairi maudu'in, di dalam selain satu tempat. Nah, terjemah bahasanya berarti di beberapa tempat. Min dzalika, sebagian dari kisah-kisah kaum Nabi Lut, qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala. Apa isinya? Falamma ja'ah, maka setelah datang, amruhu, apa azab Allah. Falamma ja'ah, setelah datang, apa amruna, azab kami. Ini kata Allah. Ja'alna, menjadikan kami, aliha, pada tingginya negerinya Nabi Lut, safilaha, pada bawah, pada bagian bawahnya negerinya Nabi Lut. Wa amtorna, dan menghujankan kami, alaiha, pada kaum Nabi Lut, hijaratan, pada batu, min sijilin, dari tanah yang terbakar, aimintinin, artinya dari tanah tubihah, yang dipanaskan, hatta soro, hingga jadi apa tanah, kal ahmadi, seperti memerah. Mandudin, yang tersebar. Ayat itu artinya turun apa batu, ba'dahu, ini sijil tadi, tanah apa nama, mandud yang tersebar. Ayat lu artinya datang, ba'duhu, sebagian sijil, ba'don, setelah bagian yang lain. Musawwamatan, dan ditandai, ai muallamatan, artinya ditandai, bi alamatin, dengan tanda, tu'raf, yang diketahui, biha, dengan tanda, anda, sungguhnya batu,
Laisa tidak ada apa batu min hijarati ahli dunya, yakni batunya penduduk dunia. Inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Ai fi khazanatihi, artinya dalam kekuasaannya Tuhanmu. Allati la tasarrafu fi syai'in, la tasarrafu yang tidak digunakan fi syai'in dalam satu minha dari hazain illa bihi wa ma hiya, dan tidak ada apa batu, apa hujan batu minaz zalimin, dari orang yang zalim, bi ba'idin, itu jauh. Ai ma hiya, tidak ada apa hujan batu fi syai'in dari sesuatu minha dari hujan illa bidnihi, kecuali dengan izin Allah. Nah, keliru. Aimah, tidak ada apa hujan batu min zalim hadhil ummati, dari zalimnya ini umat. Idza fa'alu, bila melakukan apa umat fi'lahum, pada perilakunya kaumnya Nabi Lut, ayahillah, yaitu turun bihim, kepada hadhil ummah, mahallah yang telah turun azab, ma itu azab, hala yang turun apa azab, biha bi ulaika, dengan orang-orang banyak, yakni dengan kaum Nabi Lut, minal azabi, dari siksa. Di sini ceritakan begini, bahwa garis besarnya begini nih, biar gampang penjelasannya. Di sini qad qassallahu ta'ala, di sini al-kabiratul hadiyatu asyarah al-liwatu. Dosa besar yang ke-11 itu adalah dosa liwat. Liwat itu diterjemahkan sekarang itu diterjemahkan itu homo, diterjemahkan lesbian, diterjemahkan gay, atau yang disebut namanya itu LGBT. Nah, liwat ini termasuk dosa besar. Apa homo itu? Terjemahkan homo, laki-laki kumpul tidur dengan laki-laki. Nah, menikah sesama laki-laki itu namanya homo. Itu bahasa juga liwat. Orang menikah sesama perempuannya itu namanya apa? Itu namanya lesbi. Itu juga itu namanya liwat. Ada lagi transgender. Apa transgender itu? Yang menikah dengan lelaki juga menikah dengan perempuan. Nah, ini termasuk dosa besar. Masuk dosa besar. Maka karena santri itu harus menjauhi perbuatan itu. Malam-malam jadi teroris, ganggu temannya. Itu dosa besar. Nah, mohon maaf, yang disebut namanya liwat ini, kemaluan laki-laki dimasukkan pada tuburnya laki-lakinya, itu namanya liwat. Perempuan yang namanya lesbi, kemaluannya perempuan digosokkan pada kemaluan perempuan, itu namanya lesbi. Itu dosa besar. Nah, muqaddimahnya apa? Namanya mufakhadah. Apa mufakhadah itu? Kemaluannya laki-laki digosokkan kepada pahanya sama-sama laki-lakinya. Namanya mufakhadah. Itu mendekatin dosa besar. Dosa tapi sudah belum sampai dosa besar karena tidak termasuk liwat, tapi sudah mau berbuat liwat. Namanya mufakhadah. Maka hati-hati, begitupun perempuan. Gayang-gayangi sama-sama perempuannya. Itu namanya apa?
mendekati liwat. Sama-sama berdosa, walaupun dosanya tidak sebesar kalau melakukan di liwat. Hati-hati. Dan di sini dijelaskan, qad qassallahu azza wa jalla alaina fi kitabil azizi qissata qaumi lutin fi ghairi maudi'in. Kata Imam At-Tabari, Allah menceritakan tentang kisah kaumnya Nabi Lut itu di beberapa tempat dalam Al-Quran, di beberapa surat, di beberapa ayat dalam Al-Quran menceritakan tentang kaumnya Nabi Lut. Apa ini maksudnya? Bahwa ini perbuatan yang sangat jelek, perbuatan yang keji. Ya kan aneh, laki-laki senang sama laki-lakinya, perempuan senang sama perempuan. Yang laki-laki bersikap perempuan. Kan ada sekarang itu. Wah, kalau sampean ketemu itu, ya mas, kalau sampean nonton Upin Ipin, siapa yang suka nonton Upin Ipin? Siapa? Nah, kan biasanya ada yang jadi Bang Saleh. Ya, ada yang Bang nonton sampean. Ya mas, katanya ya. Itu namanya apa itu? Bersikap mengarah kepada liwat. Karena laki-lakinya sudah bersikap seperti perempuan. Maka Rasulullah, Allah melaknat orang laki-laki bersikap perempuan, berperempuan bersikap laki. Jadi kalau sampean ini hatinya itu kayak perempuan, jauhi. Apalagi kayak di jalan-jalan itu laki-laki, saya pertama kali perempuan itu ya ketemu tuh, rambutnya panjang, wah, lipstick, wah, jalan-jalan pakai rok kayak rok pendek. Ya jangan laki pakai rok pendek tak tahu dus. Wajahnya perempuan, dalamnya lain. Nah, maka di sini nih coba dilihatkan. Diceritakan di sini bahwa katanya kaumnya Nabi Lut itu mencintai laki-laki sama perempuannya. Laki-laki sama laki-lakinya, perempuan sesama perempuan. Bercinta sesama laki-lakinya dan sesama perempuan. Dan hubungan jenis laki-laki sesama laki kayaknya suami istri. Begitupun perempuan sama perempuan melakukan hubungan seperti layaknya suami istri. Lalu oleh Nabi Lut kepada kaumnya, kamu ini bagaimana kamu ini? Seorang laki-laki sudah disediain perempuan, kok meninggalkan perempuan tapi menyukai sesama laki-lakinya. Begitupun perempuan, kamu kan dijadikan perempuan, disediakan laki-laki, kok senangnya sesama perempuan. Kamu ini termasuk orang-orang yang jelek, katanya Nabi Lut. Tapi mereka menentang. Nah, satu ketika Allah itu sudah menurunkan azab, mengirim 2 malaikat datang kepada Nabi Lut dengan menampakkan seperti manusia dengan berwajah yang ganteng. Jadi 2 malaikat datang pada Nabi Lut. Nah, dengan wajah yang ganteng yang menarik. Nah, ketakutan Nabi Lut itu istrinya tidak beriman. Istrinya tidak beriman, tidak mau menerima dakwahnya Nabi Lut. Lalu tamu yang ganteng itu diceritakan kepada teman-temannya yang sama-sama tidak beriman bahwa suaminya punya tamu yang ganteng. Waduh, datang yang laki-laki itu, yang gay-gay itu datang. Nabi Lut itu bingung. Ini tamu saya, kamu kok mau ganggu tamu saya? Wah, udah rame-rame. Singkat cerita, Nabi Lut itu bingung. Apanya katanya 2 malaikat, jangan khawatir.
katanya. Karena dia malaikat. Nah, kemudian kemudian turun azab. Di sini falamma ja'amruna ja'alna 'aliha safilaha. Maka terjadi semacam gempa itu. Jadi ketika azab Allah itu datang, maka negerinya itu menjadikan terbalik. Yang di atas dari bawah, yang di bawah menjadi di atas. Artinya kayak gempa itu bolak-balik, ya terpendam, namanya gimana? Coba. Wamtarna 'alayha hijaratan min sijil. Kemudian apa yang terjadi? Maka diturunkan hujan batu. Yang batunya dari apa? Dari tanah yang terbakar. Dan tanahnya apa? Mamdud. Apa? Hujannya itu menyebar, merata. Jadi kayak hujan itu, hijaratan mina wamtorna. Tahu hujan sampean kan? Ya. Masa hujan itu akhili kayak apa? Kayak selang kan enggak begitu. Namanya hujan apa? Merata. Hujannya merata. Coba bayangkan. Dan meratanya apa? Terus apa? Mandu di sini artikan apa? Yatlu ba'duhu ba'dah. Apa? Bergantian, merata dan terus menerus begini. Jatuh datang, jatuh datang. Dan di sini namanya musawwamah. Di sini musawwamatan. Apa musawwamah itu? Itu diberi tanda bahwa batu ini bukan batu dunia, tapi batu dari neraka. Coba. Itu datang dari sisi Allah. Artinya dari apa yang dimiliki oleh Allah. Dan ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Coba berangkat. Jadi begitu. Jadi digambarkan itu, kalau orang-orang yang cerita itu digambarkan itu, yakni kaumnya Nabi Lut itu digambarkan kayak ada gunung yang meledak. Yang diawali dengan gempa, itu digambarkan kayak itu. Tapi sebenarnya bukan kayak itu, digambarkan itu kayak gempa. Gambarkan kayak gempa, namanya gempa itu kan goyang-goyang kemudian apa? Terjadi buminya terbalik. Nah, kemudian setelah itu, setelah bumi terbalik lalu hujan batu. Dan bukan batunya batu biasa, tapi min sijil, yaitu batu yang dari tanah yang panas begitu mengena terbakar. Dan hujan batunya tidak sedikit, tapi hujannya itu deras, merata, sehingga semuanya kena. Dan batu itu diberi tanda bahwa ini datangnya dari mana? Dari sisi Allah. Dan diberi tanda bahwa ini bukan batu biasa. Nah, yang ini sampai ke di sini Allah menutup ayatnya apa? Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Di sini ditafsirin oleh Imam Az-Zahabi, ma hiya min zalimi hadhihi al-ummati idza fa'alu fi'lahum ayyahilla bihim mahalla bi ulaika minal azab. Bahwa azab yang semacam bumi terbalik, negerinya terbalik, dan juga azab hujan batu ini akan menimpa pada umat Nabi Muhammad apabila melakukan perbuatan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut. Nah, artinya apa? Allah akan memberikan bermacam-macam azab kepada orang yang melakukan liwat, yang melakukan LGBT. Nah, azab apa yang terjadi yang bisa dilihat dengan nyata? Sekarang disebut namanya penyakit AIDS. Penyakit AIDS itu
Ketika orang dikena penyakit itu, maka kekebalan tubuhnya itu hilang, imunnya hilang. Sehingga kalau dia flu nggak bisa sembuh. Ketika dia luka tidak sembuh. Nah, hasil penelitian dulu timbulnya pertama kali penyakit AIDS itu adalah sekelompok di suatu negara, di situ ada kelompok gay. Itu pertama kali munculnya AIDS itu. Nah, kemudian kalau kita melihat banyak sekarang negeri-negeri yang ditimpa oleh Allah dengan gempa yang kekuatan tinggi, seperti negerinya mau terbalik, ternyata di negara itu banyak orang yang melakukan LGBT, banyak melakukan dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Kalau kadang-kadang kita mendapatkan umpamanya itu gunungnya meletus, meletus. Setelah gunung meletus apa? Dia akan mengeluarkan apa? Lava. Apa tahu lava sampean? Yakni lahar panas dari gunung itu, dan tambah lagi batunya terlempar, ngena orangnya, kena laharnya, juga kena batunya. Nah, setelah diteliti, daerah itu banyak yang melakukan apa yang dilakukan kaumnya Nabi Lut. Maka karena itu kita sebagai umat Islam harus mampu menghindari dari perbuatan dosa seperti lakukan umatnya Nabi Lut. Intinya begini dalam ayat ini, bahwa kaumnya Nabi Lut ini adalah kaum atau sekelompok manusia yang melakukan namanya penyimpangan seksual. Namanya penyimpangan seksual itu kalau laki-laki senang sama laki-lakinya kan tidak biasa. Namanya laki-laki senangnya sama siapa? Perempuan. Perempuan senangnya dengan siapa? Laki-laki. Nah, senangnya itu kemudian pada saatnya diikat dengan apa? Pernikahan. Baru melakukan hubungan suami istri dengan benar. Misalnya Syarifuddin misalnya. Nanti senang punya tunangan Syarifuddin. Punya. Oh, hebat. Nah, nanti pada saatnya lalu diangkat nikahnya. Setelah diangkat nikah baru itu kumpul tidur. Itu sah. Dan itu yang diajarkan oleh Islam. Lah ternyata kalau Syarifuddin senang dengan Faisal senang dengan Syarifuddin, naudzubillah, itu namanya apa? Penyimpangan seksual. Itu melakukan apa dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Tidak boleh, dosa besar. Nah, oleh Allah akan diberikan azab seperti azab yang menimpa pada kaumnya Nabi Lut. Apa kaumnya Nabi Lut itu? Allah menjadikan negerinya terbalik. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kalau konteks sekarang, mungkin dalam konteks sekarang oleh Allah akan terjadikan apa? Gempa, diterjadikan apa? Longsor, dijadikan apa? Banjir, angin kencang. Itu mungkin gambaran daripada ja'alna 'aliha safilaha. Mungkin wamtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Mungkin dalam konteks sekarang oleh Allah itu diperlihatkan dengan nyata apa? Dengan meletusnya gunung, sehingga memuntahkan isinya gunung itu, mengeluarkan lava dan batu yang terlempar ke mana? Ke penduduk. Terutama di Lumajang ini kan dekat gunung apa? Gunung Semeru kan? Gunung yang tinggi. Batuk sedikit aja Gunung Semerunya KU. Katanya Semerunya. Mengeluarkan apa? Batu, ngaltok kalau macam. Nah, apalagi di sini ini menurut ilmu bahwa kita ini adalah posisi lempengan bumi. Artinya apa? Rentan
tsunami. Wah. Kalau sampai tsunami terjadi di Laut Selatan, bisa bayangkan. Kalau sampai terjadi tsunami yang besarnya seperti yang menimpa di Aceh, maka nanti itu airnya sambung sampai ke Probolinggo tuh. Jadi kumpul dengan laut sama laut. Jadi Laut Selatan akan bertemu pada Laut Utara. Kalau sampai tingginya tsunami yang terjadi di Aceh. Nah, hati-hati kalau orang Lumajang, kalau ternyata nanti itu melakukan seperti yang terlakukan kaumnya Nabi Lut, Allah akan mengirim lautannya itu goyang sedikit, gitu kan? Goyang sedikit aja, habis. Kenapa? Karena ini perbuatan yang tercela, perbuatan yang terlaknat. Maka dalam hadis di sini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim di sini menyatakan walihada, dan karena ini qala bersabda an-nabi, siapa Nabi Muhammad SAW, ahwafuma, yang paling saya khawatir, yang paling dikhawatirkan, akhafu, khawatir saya alaikum pada kalian semua, alaikum apa? Amalu qaumi Lutin, yaitu amal perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Walu'ina, dan dilaknat, man, siapa orang, fa'ala, yang melakukan, siapa orang, fi'lahum, pada pekerjaannya apa? Kaum Nabi Lut, salasan, 3. Faqalah, maka bersabda Nabi, la'ana, melaknat Allah, siapa Allah, man, pada orang, amila, yang melakukan, siapa orang, amala qaumi Lutin, pada amal perbuatannya kaum Nabi Lut. La'ana, melaknat Allah, siapa Allah, man, pada orang, amila, yang melakukan, siapa orang, amala qaumi Lutin, pada amal perbuatan kaum Nabi Lut. La'ana, melaknat siapa Allah, la'ana, melaknat Allah, siapa Allah, man, siapa orang, amila, yang melakukan, siapa orang, amala qaumi Lutin, pada amal perbuatan kaum Nabi Lut. Maka kata Imam Zahabi, walihadza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ahwafu ma akhafu alaikum amala qaumi Lutin, amala qaumi Lutin. Yang paling saya khawatirkan pada kalian ini adalah melakukan dosa besar yang dilakukan kaumnya Nabi Lut. Artinya apa begitu, Rian? Yang paling dikhawatirkan, Rian, kata Rasulullah, kalau umatnya melakukan dosa yang dilakukan kaumnya Nabi Lut. Apa yang dikhawatirkan? Allah akan menimpakan azab yang pedih. Azab yang pedih. Negerinya terbalik dan hujan batu. Mungkin dalam konteks sekarang terjadi gempa, terjadi tsunami, terjadi letusan gunung, terjadi curah hujan yang besar dan angin yang kencang. Na'udzubillah. Dan katanya Imam Az-Zahabi, wa lu'ina man fa'ala fi'lahum salasan. Maka orang yang mengerjakan perbuatan yang dilakukan kaumnya Nabi Lut itu akan dilaknat 3 kali. Jadi kalau ada orang melakukan homoseksual, melakukan lesbian atau LGBT lah, kalau bahasa kita apa? LGBT, maka oleh Allah akan dilaknat dengan 3 kali laknatan. Coba ini sabda Nabi menyatakan apa? Faqala Nabi, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin. La'anallahu man amila amala qaumi Lutin. La'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Ini 3 kali. Allah melaknat orang yang melakukan apa yang dilakukan kaumnya Nabi Lut. Allah melaknat pada orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Dan Allah melaknat pada orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi. Jadi terlaknat. Ngeri.
maka azab akan pedih dari Allah. Maka hati-hati. Ya, Syarifuddin, hati-hati Syarifuddin. Fikri juga hati-hati. Ya, Cahyo hati-hati. Izul juga hati-hati. Muslim juga hati-hati. Faisal hati-hati. Rizki juga hati-hati. Rian hati. Malik juga hati. Begitupun yang lain. Harus mampu menjaga diri dari perbuatan dosa liwat. Dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, yaitu melakukan perbuatan LGBT. Inilah yang saya sampaikan pada pagi ini. Semoga kita semua oleh Allah diberikan perlindungan dari segala perbuatan maksiat. Semoga Allah dijauhkan oleh Allah dari segala perbuatan maksiat. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak akan pernah mampu melaksanakan perintah Allah dan tidak akan pernah mampu menjauhi larangan Allah kecuali dapat pertolongan dari Allah yang Maha Agung. Salah satu yang harus kita tinggalkan adalah dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, yaitu liwat LGBT. Ini yang saya sampaikan pada pagi ini. Apabila ada kata-kata yang kurang baik, mohon maaf. Dan apabila ada hal yang baik, mari kita laksanakan. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.